di Jawa Barat ya, Perwil, Bandung Raya, Sumedang, dan Cianjur. Mohon izin saya sebagai MC di sini untuk menyampaikan tema webinar kali ini, yaitu perawatan bayi risiko tinggi dengan strategi terkini untuk optimalkan tumbuh kembang bayi. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir narasumber kita serta moderator dan tidak lupa juga sebagai Ketua IDAI Perwil Bandung Raya, Dr. Yeni Andayani, atau nuhun kehadirannya. Mungkin sebelum memulai acara, saya sedikit akan menyampaikan beberapa rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh saya sendiri dan sambutan oleh Ketua IDAI Perwil Bandung Raya, Sumedang, Cianjur yang akan disampaikan oleh Dr. Yeni Andayani, spesialis anak MKes. Kemudian etik kedokteran oleh Dr. Vidi Permatagali, spesialis anak MKes. Dan kemudian dilanjutkan oleh webinar yang pertama disampaikan materi pertama mengenai nutrisi enteral pada bayi risiko tinggi yang akan disampaikan oleh Dr. Arif Budiman, spesialis anak, subspesialis neonatologi MKes. Dan materi kedua mengenai update rekomendasi imunisasi pada bayi prematur dan neonatus risiko khusus yang akan disampaikan oleh Dr. Aris Primadi, spesialis anak, subspesialis neonatologi, dan diakhiri oleh diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan acara, moderator pada hari ini akan dipandu oleh Dr. Vidi Permatagali, spesialis anak, subspesialis neonatologi MKes. Untuk mungkin bisa disampaikan CV moderatornya. Baik, sebagai moderator yang akan dipandu oleh Dr. Vidi Permatagali, spesialis anak, spesialis neonatologi MKes, lahir pada di Bandung 30 Desember 1976 dengan riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Unpad pada tahun 2002, dilanjutkan dan spesialis anak di Unpad tahun 2012 dan program pasca sarjana combined degree dengan FK Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dan melanjutkan subspesialis neonatologi di Unpad pada tahun 2019 dan selama ini beliau bertugas sebagai dokter anak di Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik Bandung dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bandung. Mohon maaf sebelumnya ada hal yang terlewat. Mungkin hal ini akan dibuka dulu oleh, karena ini webinar pertama barangkali, mohon maaf, jadi hari ini ada dibuka dulu oleh Ketua IDAI Perwil Bandung Raya, Sumedang, Cianjur, yaitu Dr. Yeni Andayani, spesialis anak MKes. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Punten Dokter Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara webinar ini. Yang terhormat para narasumber, profesor, dokter, panitia penyelenggara, dan rekan-rekan seluruh peserta yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa bayi resiko tinggi itu seperti prematur, berat badan lahir rendah, bayi dengan gangguan pernafasan, kemudian bayi dengan infeksi dan kelainan kongenital itu merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, terintegrasi dan berkelanjutan. Masa awal kehidupan merupakan periode emas, tapi juga merupakan periode yang paling rentan, sehingga kualitas perawatan yang kita berikan saat ini itu akan berdampak dan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Saat ini tantangan dalam perawatan bayi kita tidak hanya berfokus pada perlangsungan hidup, tetapi juga pada kualitas tumbuh kembang. Oleh karena itu,
Strategi terkini menekankan pada pendekatan yang komprehensif, yaitu mulai dari stabilisasi medis, nutrisi optimal, pencegahan infeksi melalui imunisasi, kemudian developmental care, dan simulasi dini. Sehingga hingga keterlibatan keluarga pada bagian dari tim perawatan bayi-bayi tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kita berharap dapat memperbaharui wawasan kita dan menambah pengalaman serta memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi bayi-bayi yang membutuhkan perhatian khusus tersebut. Bukan hanya menyelamatkan kehidupan, tetapi juga menentukan mereka memiliki masa depan yang sehat dan berkualitas. Oleh kata, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia dan narasumber, serta semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Dr. Yani Andayani selaku Ketua IDAI Perwil Bandung Raya, Sumedang dan Cianjur. Untuk yang berikutnya akan dilaksanakan materi mengenai etik kedokteran yang akan disampaikan oleh Dr. Vidi Permatagali, dokter spesialis anak MKes, subspesialis neonatologi. Untuk CV-nya barangkali tadi saya sudah sampaikan. Untuk menyingkat waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mangga silakan Dr. Vidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan mengenai kode etik kedokteran dengan mengambil fokus pada sumpah dokter. Seperti yang kita tahu, setiap kali kita melaksanakan seminar atau simposium, perlu kita penyegaran mengenai etika kedokteran. Kita pernah disumpah, yaitu sumpah yang kita ucapkan dulu saat kita dokter adalah saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban saya terhadap pasien. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia, dan saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Itu yang telah kita pernah ucapkan. Kemudian untuk aplikasi sumpah dokter, aplikasi poin 4 itu tentang merahasiakan sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya, itu pasal 16. Merupakan rahasia jabatan, yaitu setiap dokter wajib merahasiakan segala yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal, seperti pernyataan diagnosa, pengobatan terkait dengan diagnosa kepada pihak ketiga harus seizin pasien. Mungkin yang kita selama ini lakukan seperti menyampaikan atau menulis form asuransi, misalnya itu sudah seizin pasien. Sadari bahwa membuka rahasia jabatan dapat membawa konsekuensi etik, disiplin, dan hukum. Aplikasi poin 6 dari Sumpah Dokter, yaitu menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan, yaitu Kode Ki pasal 11 mengenai perlindungan kehidupan. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani.
yaitu tidak terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati, mengerahkan kemampuan meringankan penderitaan dan memelihara hidup, bukan mengakhiri. Kemudian aplikasi poin 10 mengenai menjunjung tinggi kesejawatan pasal 18, yaitu setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, yaitu berlomba-lomba untuk memprestasi praktik profesional tinggi, tidak terlibat persaingan yang saling menjatuhkan. Jadi tidak saling menjatuhkan dalam artian tidak juga kita mempertanyakan terapi sejawat yang lain. Bentuk tim pelaksana rawat bersama, saling konsultasi ke sejawat yang berkompeten lainnya dalam kasus sulit lintas bidang. Demikian penyegaran etika kedokteran, semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kita bisa menjalankannya dalam praktek sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vidi atas penyegaran etikanya. Oke, baik, kita akan memasuki webinar yang akan dipandu kembali oleh Dr. Vidi Permatagali, spesialis anak, subspesialis neonatologi, MKes. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, mangga Dr. Vidi silakan memandu acaranya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara sesi yang materi pertama dengan mengenai optimizing enteral nutrition in high risk infant, what pediatrician must get it right. Ya, akan disampaikan oleh Dr. Arif Budiman, SPA Sub SP Neoka MKes. Beliau lahir di Bandung, kemudian beliau dari mulai S1 Fakultas Kedokteran, kemudian mengambil dokter spesialis anak, mengambil dokter spesialis anak dan magister kesehatan Fakultas Kedokteran di FKU 4. Kemudian menjalankan fellowship tahun 2014 di FKUI RSCM dan kembali menjalani proses pendidikan dokter spesialis anak subspesialis neonatologi di FKU 4. Saat ini beliau menjadi anggota UKK Neonatologi IDAI, Direktur RSUD Bandung Kiwari sampai sekarang dari tahun 2025, kemudian merupakan juga dokter spesialis anak subspesialis neonatologi di RSUD Bandung Kiwari. Kepada Dr. Arif Budiman, dipersilakan Dok. Terima kasih Dr. Vidi. Silahkan di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dokter sejawat semua, guru-guru yang saya hormati, izin saya menyampaikan materi mengenai optimizing enteral nutrition in high risk infant. Slide. Ya, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah yang pertama, kita memahami prinsip nutrisi enteral bayi risiko tinggi, kemudian membedakan bagaimana pendekatan secara umum, bagaimana bayi prematur, kemudian IGR, kemudian bagaimana menentukan waktu mulai minum dan peningkatan enteral feeding, dan bagaimana strategi untuk diterapkan di rumah sakit daerah. Slide. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua IDAI bahwa dalam hal penanganan bayi, terutama bayi resiko tinggi, kita tidak hanya membuat dia survive, tapi kita harus mementingkan juga kualitas hidup. Nah, saat ini nutrisi itu kita tujuannya adalah meniru laju pertumbuhan saat trimester akhir kehamilan, di mana di sini karakternya adalah asupan protein yang tinggi, kemudian retensi nitrogen positif, kemudian pertumbuhan otak yang sangat cepat ya. Dan memang seringkali kita bayi lahir prematur itu kan suplai nutrisinya terhenti saat dia lahir.
Dan pasca Natal ini secara agresif ya kita juga harus mencegah terjadinya extrauterine growth restriction. Slide. Nah, disinilah yang kita lihat ya bahwa selama ini fokus utama kita perawatan bayi sakit itu adalah ventilator, kemudian sepsis ya. Nah, kita tidak atau kurang fokus terhadap bagaimana bahwa bayi tersebut setelah dilakukan stabilisasi itu juga harus memenuhi kecukupan nutrisi sejak dini. Agar apa? Agar eh, mencegah defisit energi protein kumulatif dan mendukung pertumbuhan otak. Di mana memang kita ada yang kita sebut dengan golden hours dan early life ya. Di sini memang apabila kita telah selesai dengan melakukan stabilisasi, kemudian telah selesai pernafasannya, maka yang nutrisi tersebut merupakan fokus utama kita di jam pertama. Bila nutrisi tidak dipikirkan sejak awal, maka kita kehilangan waktu emas. Slide. Nah, slide ini menjembatani ya dari hasil pada saat bayi sakit telah dilakukan resusitasi, kemudian keberhasilan resusitasi tadi apabila tidak didukung early nutrition maka akan terjadi yang disebut dengan protein intake yang kurang, kemudian juga masalah-masalah seperti feeding intolerant yang berakibat terjadinya defisit nutrisi kumulatif. Dan ini sering kita lupakan, kemudian bayi tersebut tiba-tiba sudah selesai dirawat dan pulang ya, padahal berat badannya belum tampak stabil sesuai grafik pertumbuhan. Dan ini long term impact-nya mengakibatkan gangguan pertumbuhan otak atau ada dampak neurokognitif jangka panjang. Sehingga nutrisi dini merupakan terapi neuroprotektif bukan hanya sekedar menambah berat badan. Oke. Nah, untuk identifikasi prematur dan BBLR, kita tahu, saya kira ini dokter-dokter sekalian sudah paham bahwa BBLR adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500, sementara prematur adalah semua bayi yang usia kehamilannya di bawah 37 minggu. Ya, slide. Nah, sedangkan bayi risiko tinggi itu kategorinya memang kita bagi beberapa ya ini. Kita bayi prematur terutama di bawah 32 minggu ya extremely low birth weight, kemudian BBLR atau very low birth weight, kemudian juga ada kategori SGA small for gestational age dan bayi dengan sakit kritis. Slide. Nah, bayi risiko tinggi ini pendekatannya berbeda ya, berbeda-beda tiap tiap karakternya. Jadi untuk bayi prematur terutama yang di bawah 32 minggu karakteristik utamanya adalah terdapat imaturitas dari gastrointestinal, kemudian kebutuhan metaboliknya tinggi dan resiko nutrisi dominan adalah defisit protein ya terutama. Kemudian juga resiko AUGR dan NEC dan implikasi strategi feedingnya tentu ini early tropic feeding dan fortifikasi dini yang akan nanti diterangkan berikutnya. Nah, sama halnya dengan bayi prematur BBLR mirip ya, karena BBLR itu kategorinya bisa memang BBLR karena dia memang small for gestational age gitu ya, atau dia memang karena bayi prematur. Nah, yang kita bedakan small for gestational age itu adalah dia telah mengalami adaptasi intrauterine kronik di mana perfusi ususnya ada hipoperfusi atau terbatas. Nah, ini karakteristiknya sering terjadi pada saat pemberian minum terdapat intoleransi feeding
yang berakhir menjadi growth faltering ya. Karena memang bisa dipuasakan terlalu lama atau dia muntah dan sebagainya, sehingga feeding harus dilakukan lebih hati-hati dan sangat individual. Nah, kemudian bayi sakit kritis saya kira ini eh, dokter-dokter sekalian juga sudah maklum bahwa karakteristiknya hypermetabolik, kemudian juga underfeeding akibat dari NPO yang berkepanjangan, dan memang early enteralnya ini bila sudah dilakukan stabil ya gitu. Slide. Nah, masuk ke strategi enteral feeding. Yang pertama saya akan bahas adalah kontraindikasi enteral feeding, nanti berikutnya bagaimana pemberian inisiasi enteral feeding, kemudian jenis feedingnya, bagaimana peningkatan atau feeding advancement-nya, kemudian bagaimana metodenya, assessment toleransi feeding, dan feeding dalam keadaan khusus. Slide. Nah, jadi dokter-dokter sekalian, untuk memberikan minum atau pemberian nutrisi enteral, ini memang ada dua bagian. Ada yang disebut kontraindikasi absolut, ada yang disebut kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut itu betul-betul bayi tidak boleh diberikan minum. Akibat apa? Yang pertama akibat ketidakstabilan hemodinamik, kemudian penyakit-penyakit saluran cerna seperti NEC, kemudian gastrointestinal hemorrhage, kemudian pada kondisi HIE, gagal nafas, ataupun setelah operasi saluran cerna. Sedangkan pada kontraindikasi relatif, intoleransi makanan yang berat, kemudian motilitas usus, kemudian hemodynamically PDA, ya, kemudian GERD yang berat, dan bayi-bayi dengan pengaruh obat dan direncanakan menjalani operasi atau prosedur anestesi. Nah, slide. Nah, ini Dok yang kita lihat ya, dan sering kita temukan pada kasus kita sehari-hari ya. Kalau NEC itu biasanya tampak kembung, kemudian ada juga bayi dengan muntah hijau seperti itu ya, dan memang untuk kasus-kasus bedah ya juga ini tidak bisa kita berikan secara absolut untuk pemberian nutrisi enteralnya. Slide. Oke, untuk kemudian kapan kita berikan enteral feeding? Maka segera setelah lahir, bayi tidak selama tidak ada kontraindikasi yang kita sebut dengan bayi hemodinamik stabil, kemudian tidak ada kontraindikasi gastrointestinal, ya bayi tidak perlu menunggu kondisi sempurna ya. Jadi untuk diberikan minum itu harus segera setelah lahir selama bayinya sudah hemodinamik stabil dan tidak ada kelainan. Slide. Nah, apa yang akan diberikan pada saat awal ya. Jadi kita memang di awal lahir usahakan ada kolostrum ya. Jadi sesakit apapun bayi ya tadi kita usahakan ASI ibu ya atau kolostrum tadi kita berikan 0,2 mili di orofaringeal ya. Jadi dalam waktu 24 jam pertama per 2 jam. 0,2 mili itu sangat sedikit, Dok. Cuma memang dia memberikan manfaat yang besar ya, di mana kolostrum ini akan memberikan stimulasi pada jaringan limfoid, kemudian dia mencegah patogen masuk ke permukaan mukosa ya. Olisakaridnya juga membantu bakteria bermanfaat ya, ada mikrobioma usus, kemudian juga antimikroba atau efek imunomodulator dan meningkatkan lebih keberhasilan di feeding berikutnya. Slide. Adapun tropic feeding ya atau minimal enteral feeding ya ataupun kita sebut juga gut priming ya. Volumenya bisa kita sebut kita berikan 10 sampai 20 mili per kilo per hari atau 0,5 hingga 1 mili per kilo per jam ya. Tadi sama ya, fungsinya merangsang maturasi usus ya, tidak untuk memenuhi kebutuhan kalori dan untuk menurunkan resiko komplikasi. Slide.
Ya, tadi ini sudah ya. Jadi pemberian nutrisi enteral dini telah disebutkan ya secara penelitian bahwa dia tidak apa namanya bahwa yang di bawah 48 jam dan dibandingkan dengan yang lebih dari 72 jam setelah lahir, ya justru waktu untuk mencapai berat badan lahir lebih singkat, ya kemudian durasi parenteral nutrition-nya atau pemasangan infusnya juga jadi lebih singkat dan rawat inap lebih singkat, ya tanpa adanya peningkatan komplikasi, ya. Dan juga di sini jelas sekali menurunkan kejadian NEC khususnya yang mendapatkan kolostrum dan ASI. Ya, slide. Nah, masuk ke jenis nutrisi enteral ya. Jadi ASI bayi prematur dan juga ASI matur itu berbeda karakteristiknya ya. Di mana untuk ASI prematur itu kandungan proteinnya lebih tinggi ya. Kemudian untuk ASI yang matur itu di bawah ya lebih rendah ya. Memang sudah diciptakan sedemikian rupa bahwa ASI ibu prematur itu kandungan proteinnya lebih tinggi ya. Nah, ini disebutkan juga di sini susu formula ya untuk pengganti ASI ya, di mana ada susu formula prematur ya 24 kilokalori per oz, kemudian juga ada susu formula high dense atau 30 kalori per oz ya. Nanti diterangkan bagaimana cara penggunaan atau kapan kita mulai memberikan susu tersebut. Slide. Nah, di sini jadi kita untuk bayi prematur itu jelas yang kita utamakan adalah ASI ya, di mana telah dijelaskan untuk bayi kurang dari 37 minggu, kemudian juga moderate late preterm atau 32 hingga 37 minggu, kemudian di bawah 32 minggu, maka yang kita utamakan adalah ASI bayi prematur ya. Nah, kemudian untuk donor ya memang ini mungkin pembahasan khusus ya, saya tidak akan membahas secara umum gitu. Yang berikutnya apabila tidak ada ASI maka masuk ke susu formula prematur dan susu dengan kandungan high dense formula gitu ya. Dan ini memang harus sesuai dengan konsultasi dengan dokter anak. Nah, di apa namanya ASI saja ternyata kan tidak cukup ya, karena ASI 100 cc-nya itu 67 kilokalori, sedangkan bayi prematur itu kebutuhannya tinggi, sehingga kita tambahkan namanya human milk fortifier. Dan ini diberikan setelah bayi menerima nutrisi enteral 100 cc per kilo per hari ya. Oke, selanjutnya. Nah, apakah menaikkan volume enteral feeding lebih cepat akan meningkatkan resiko NEC? Nah, dari penelitian ODI ini menunjukkan bahwa kenaikan feeding lebih cepat tidak meningkatkan resiko NEC gitu pada populasi umum. Jadi forest plot ini membandingkan kenaikan volume nutrisi secara lambat versus lebih cepat terhadap kejadian NEC gitu pada berbagai kelompok. Dan hasilnya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya terkait NEC dan kematian. Kemudian strategi feeding lambat tidak terbukti juga lebih protektif dan ini justru penundaan feeding ini berpotensi untuk memperpanjang ketergantungan terhadap nutrisi parenteral dan meningkatkan resiko growth failure atau extrauterine growth retardation ya. Ya, slide. Nah, jadi memang untuk peningkatan enteral feeding ini kita bagi untuk bayi kecil ya itu high risk baby itu 1.250 sampai 1.500 itu di kurang lebih ya kalau di luar negeri itu dia di 30 mili per kilo per hari untuk 48 jam pertama. Jadi untuk peningkatannya itu
30 mili per kilo per hari. Ya sangat berani gitu ya, 30 mili ya. Kemudian untuk yang di Indonesia itu 10 sampai 15 mili per kilo per hari ya. Dan juga semakin kecil ini peningkatan minumnya itu ya pastinya lebih lambat ya, volumenya lebih kecil ya, di bawah 10 mili per kilo ya, untuk di hari pertama. Namun untuk hari berikutnya dia ya, agak lebih cepat gitu ya, volumenya lebih besar gitu. Untuk yang di bawah 1000 tentunya kita pelan-pelan ya, 10 sampai 20 mili per kilo. Untuk yang di atas 1000 itu bisa 20 sampai 30, dan di atas 1250 sampai 1500 20 sampai 30 mili per kilo. Dan selanjutnya target untuk full feeding itu kurang lebih sama 150 mili per kilo sampai 180 mili per kilo. Slide. Nah, sehingga untuk enteral feeding ini kita mulai lebih awal atau lebih dini, kemudian dinaikkan lebih cepat ya. Dan untuk peningkatan ya tadi ya, bahwa untuk kasus-kasus yang jadi ini memang peningkatan itu sangat individual sesuai fisiologi yang saya terangkan di awal. Bisa memang 10 sampai 20 mili per kilo di 48 jam pertama. Dan yang berikutnya bisa 20 sampai 30 mili per kilo per hari ya untuk yang berikutnya. Dengan target volume full feeding itu 150 sampai 160 mili per kilo per hari, dan fortifikasi dimulai tadi 100 pada saat 100 mili per kilo per hari ya. Jadi kalau untuk pemakaian ASI itu ASI kan tadi telah jelaskan kalorinya kurang gitu ya, sehingga untuk bayi prematur dia membutuhkan protein yang lebih tinggi, sehingga ASI tersebut diperlukan fortifikasi. Ya, ini kayaknya sudah dijelaskan tadi ya, kita lewat saja slide. Nah, jadi untuk rangkuman gitu ya, bahwa segera setelah bayi lahir ya, jadi untuk panduan seperti ini memang kita belum punya panduan yang khusus Indonesia gitu ya. Jadi saya ambil dari RSCM ya, Asuhan Nutrisi Prematur RSCM. Jadi membagi antara bayi dengan 32 hingga 37 minggu atau 1.500 sampai 2.500 itu diharapkan begitu dia stabil untuk diupayakan mencapai full feed pada hari kedua gitu ya. Jadi hari kedua dan hari berikutnya. Jadi segera setelah lahir tidak ada kontraindikasi untuk pemberian minum, maka berikan nutrisi enteral sesegera mungkin dan upayakan yang di atas 1.500 itu di hari kedua ya. 60 sampai 80 mili per kilo per hari ya itu. Kemudian slide sebelumnya. Kemudian untuk bayi 28 hingga 31 minggu setelah stabilisasi ya, itu tropik feeding terlebih dahulu 10 sampai 15 mili per kilo per hari di 24 jam pertama. Kemudian hari pertama mulai ya bisa tadi tekniknya adalah 48 jam 10 sampai 15 mili per kilo per hari, baru di setelah 48 jam itu 20 sampai 30 mili per kilo per hari ya, sesuai dengan toleransi bayi, dan naikkan bertahap ya, ini hingga mencapai volume 150 mili per kilo per hari. Untuk bayi kurang dari 28 minggu, nah ini memang betul-betul hati-hati, di mana tropik feedingnya pun lebih kecil ya, kurang dari 5 mili per kilo per hari ya. Dan ini naikkan volumenya juga pelan-pelan sekali ya, di mana volumenya berkisar 10 sampai 20 mili per kilo per hari sesuai dengan toleransi, dan dinaikkan bertahap 150 mili per kilo per hari sebaiknya sampai paling lambat itu 2 minggu gitu ya. Jadi untuk bayi yang di bawah 1000 itu ya. Ya, slide. Sedangkan untuk rutenya ya kita ada nasogastric tube, orogastric tube, dan transpyloric tube ya. Cuma yang saya pakai itu yang orogastric tube ya. Jadi di mana di sini bisa mengurangi kompromi pernapasan dan lebih disukai saat menggunakan CPAP ya. Memang kekurangannya mudah bergeser ya.
Juga tekniknya bisa pakai teknik continuous feeding ataupun bolus feeding ya. Nanti memang ada kondisi-kondisi tertentu kapan kita apa namanya continuous feeding, kapan kita bolus feeding. Namun secara fisiologi ya bolus feeding lebih direkomendasikan ya. Slide. Nah ini dalam memberikan minum tentunya atau feeding, tentunya kita harus lihat di mana dia berada usia kehamilannya karena berbeda usia kehamilan, berbeda karakter ya. Jadi usia 28 sampai 31 minggu tentunya belum ada refleks isap telan nafas sehingga metodenya kita berikan secara enteral ya, nutrisi enteral itu secara OGT atau NGT ya. Kemudian selanjutnya eh, usia 32 hingga 34 minggu ini sudah mulai ada ya refleks isap gitu ya. Tapi pun koordinasi antara isap telan nafasnya juga masih belum sinkron sehingga metode pemberian harus betul-betul hati-hati dicoba bisa secara cup feeder ya, tapi itu pun setelah di apa namanya memang dievaluasi apakah memang isap telan napasnya sudah cukup baik gitu ya, terutama sinkronisasi pada saat menelan. Kemudian di atas 34 minggu, pola isap memang sudah matang, tapi kalau namanya bayi sakit, masih ada penyesuaian-penyesuaian sehingga koordinasi isap telan nafasnya pun biasanya masih, belum cukup baik gitu ya. Tapi pun ini bisa diberikan, selain memakai cup feeder juga boleh dicoba untuk pemberian minum ASI langsung, DBF, ataupun, memakai, DOT ya. Slide. Nah ini frekuensi dan rutenya ya tadi, umumnya itu yang kita berikan adalah sesuai dengan pengosongan lambung bayi ya, di mana pengosongan lambung bayi itu 2 sampai 3 jam ya. Nah jadi untuk bayi di atas 1.500 itu kita berikan per 3 jam, kemudian untuk yang 1.000 hingga 1.500 itu per 2 jam, sedangkan untuk yang di bawah 1.000 memang ini, apa namanya, masih yang kita lakukan antara 1 sampai 2 jam. Cuma untuk saya pribadi tetap saya paling dekat itu 2 jam ya. Karena memang, kesulitannya adalah dengan SDM yang dalam memberikan, nutrisi enteralnya ya. Karena kalau untuk per 2 jam saja itu pun, perawat-perawat sudah, cukup protes gitu ya. Ya, slide. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah kita takut naik sehingga feeding terlalu lambat, kemudian residu kecil langsung dihentikan feedingnya dan kita hanya fokus volume tapi lupa untuk menghitung kecukupan proteinnya. Ya, slide. Ya, jadi untuk evaluasi intoleransi pemberian minum, tentunya ini harus kita periksa secara keseluruhan ya. Jangan otomatis langsung di-stop karena residu gitu ya. Dan juga memang praktek untuk apa namanya, eee, penilaian residu ini juga sudah ditinggalkan gitu ya. Kemudian yang kita nilai adalah yang lebih bermakna adalah adanya distensi abdomen progresif ya. Progresif itu jadi kembung banget gitu ya, cembung ya dan mungkin lingkar perutnya, dari normal itu bisa lebih dari 2 senti ya dan disertai dengan nyeri ataupun kemerahan. Kemudian juga apabila ada muntah ya, aspirat hijau pekat yang berulang ya dengan gejala misalnya kembung ya, kemudian ada darah pada feses dan perburukan kondisi klinis ya, seperti terdapat apno, bradi gitu atau asidosis metabolik ya. Slide. Nah ini memang, ada penelitian di mana untuk mengukur untuk menyingkirkan ya, eee, NEC ya, resiko resiko NEC gitu ya. Kita bisa ukur lingkar perut berkala gitu ya. Tapi pun ini memang nilai batas, sensitivitasnya 68%, spesifitasnya 86% ya. Sehingga memang ini tidak bisa dipakai langsung menjadi standar ya. Maksud saya, dokter-dokter selain lingkar perut ya jangan hanya mengacu kepada lingkar perut maksud saya.
dokter harus lihat yang tadi ya, adakah tanda klinisnya juga perburukan seperti itu, dan juga memang ada tanda-tanda lain ya, tadi misalnya darah pada feses ya gitu kan, kemudian juga muntah hijau ya gitu ya. Ya, slide. Nah, ini juga gastrik residual ya, itu bisa kita lihat di sini ada warnanya. Nah, yang kita harus hati-hati yang perlu dilakukan asesmen adalah yang tadi ya, yang muntah berwarna seperti spinach atau avocado ya, dia stop minum, kemudian lakukan evaluasi BNO ya. Jadi ini biasanya pasiennya kembung gitu ya. Kemudian investigasi marker infeksi dan kita biasanya puasakan atau stop minum ya. Dan dievaluasi eee, darah rutin, kemudian elektrolit dan AGD ya. Di mana untuk yang kita evaluasi atau yang dilakukan tindakan NPO adalah yang produksi dari gastrik residualnya lebih dari 50%. Slide. Nah, pada pemberian minum untuk kondisi khusus ya, jadi kondisi khusus itu memang, untuk yang pertama abnormal Dopplers ya, jadi bayi-bayi dengan, eee jadi kita sering dapat konsul dari dokter obgyn di mana terdapat aliran, abnormal Doppler ya, in utero. Jadi memang ini data didapatkan dari, USG feto maternal. Nah, ini apabila, pasien sudah terdapat data abnormal Doppler seperti ini, maka kita sebaiknya betul-betul, eee, peningkatan minumnya sangat hati-hati ya, di mana memang ini memang secara penelitian SIF itu tidak adanya peningkatan NEC ya, pada kasus bayi ekstrim UJR, tapi memang, untuk di pengalaman memang ini, tidak tidak boleh cepat-cepat gitu ya untuk peningkatan minumnya. Sama juga dengan SGA ya, ini AERDF itu Adverse Reverse Event Diastolic Flow, and Diastolic Flow sama juga ini abnormal Doppler juga. Jadi, apabila dokter sekalian menemukan mulai feeding ya, pada pasien-pasien SJ ini ya, itu di 24 jam pertama atau 48 jam lah boleh, itu tingkatkan perlahan ya 10 sampai 15 mili per kilo di awal, kemudian jika toleransinya baik baru ditingkatkan ya. Nah, ini memang peningkatannya juga, tidak cepat-cepat ya, jadi, di 10 hari boleh gitu ya pelan-pelan jadi 10 mili per kilo sampai 20 gitu, terus aja setiap hari gitu ya, gitu. Tapi memang harus dipikirkan kecukupan protein dari nutrisi parenteralnya ya. Kemudian bayi dengan hipotensi yang menerima inotropik juga sama ini ya. Jadi bayi risiko tinggi terjadi kekurangan perfusi usus ya. Apabila bayinya sudah stabil ya dengan pemberian inotropik di bawah 10 mikro per kilo per menit, maka ini untuk bisa diberikan minum ya. Artinya peningkatan minumnya bisa 10 mili per kilo per hari ya. Dengan pemberian kolostrum di awal ya. Nah, kalau yang kolostrum ini tidak memperhatikan dosis inotropik gitu ya. Slide. Ini juga sama ya, bayi dengan umbilical artery catheter ya, dahulu memang terdapat, keraguan ya terkait pemberian enteral feeding pada UAC ya, tapi penelitian terakhir enteral feeding dapat diberikan pada bayi yang, dipasang UAC ya. Kemudian juga bayi yang, HSPDA ya, hemodynamic significant PDA, tropic feeding masih dapat diberikan ya, hanya peningkatan feed ini, betul-betul, sesuai dengan evaluasi ya, apalagi bayi-bayi dengan pemberian indomethacin dan ibuprofen ya. Itu karena memang ini, betul-betul individual ya, kita, ada bukti misalnya, USG abdomen, kemudian juga, tidak adanya, perfusi usus yang baik gitu ya, maka, kita berani meningkatkan minumnya ya gitu ya.
Kemudian bayi dengan transfusi darah juga. Nah, ini memang masih kontroversi ya. Bayi dengan transfusi darah ini bisa pemberian minumnya beberapa jam sebelum transfusi dihentikan ya. Ya, karena memang ada penelitian menunjukkan NEC yang diakibatkan oleh transfusi ya. Nah, risiko NEC mungkin diakibatkan oleh peningkatan anemia yang terjadi pada transfusi darah. Ya, ini hubungannya biasanya dengan hipoperfusi di usus ya. Slide. Nah, masuk ke bagaimana sebetulnya kita membuat agar bayi prematur itu bisa benar-benar tumbuh ya. Nah, targetnya tadi adalah meniru janin di usia yang sama ya, meniru kebutuhan janin di usia yang sama. Artinya ada energi untuk tumbuh ya, bukan energi sekedar bertahan hidup. Dan juga di sini protein juga harus diperhatikan, di mana energi yang dibutuhkan adalah sekitar 115 hingga 140 kilokalori per kilo per hari dengan protein 3,5 sampai 4,5 gram per kilo per hari dan protein energi rasionya 2,8 sampai 36 gram per 100 kalori. Ya, slide. Nah, ini contoh aja ya bahwa untuk kasus bayi 32 minggu, walaupun bayi tersebut sudah kita berikan ASI 150 ml per kilo, ternyata setelah dihitung kurang ya, karena memang dia memang energi dan juga proteinnya kurang ya, yang dari ASI kan 100 milinya itu 67 kalori ya, dan untuk proteinnya juga hanya 1,8. Nah, ini diberikan fortifikasi ASI atau diberikan HMF ya, sehingga energinya akan menjadi lebih meningkat dan proteinnya menjadi lebih tercukupi ya. Slide. Ya, jadi tadi ya kebutuhan protein pada bayi prematur sangat tinggi, kemudian ASI saja sering tidak cukup, dan fortifikasi meningkatkan kualitas nutrisi. Ya, slide. Dan yang tidak kalah penting ya, mulai besok pagi ya kita harus memeriksa untuk indikator pertumbuhan ya, baik itu berat badan, kemudian lingkar kepala dan panjang badan ya. Dan ini memang menjadi keseharian kita ya. Ya, mungkin perawat sudah kita instruksikan untuk menimbang berat badan, namun untuk lingkar kepala ini memang kelihatannya masih belum terlalu diperhatikan ya. Untuk dokter-dokter sekalian, sepertinya harus menyiapkan kurva Venton ya. Jadi memang setiap seminggu sekali kita ukur berat badan untuk tiap hari memang, namun untuk lingkar kepala dan panjang badan ini kita ukur 1 minggu sekali ya. Slide. Nah, jadi setidaknya pertahankan pertumbuhan linear ya, di mana penambahan berat badan minimal 15 sampai 20 gram per kilo per hari hingga 34 minggu, selanjutnya 25 hingga 30 gram per hari ya. Untuk panjang 0,5 cm per minggu dan lingkar kepala 0,9 cm per minggu. Dan mencapai persenti 10 sampai 50 sebelum usia 7 bulan. Ya. Slide. Nah, ini contoh pertumbuhan. Di sisi kiri kita lihat di sini walaupun bayinya berada di di awal itu di bawah persentil 50 ya, yang sebelah kiri, namun setiap minggunya itu dia walaupun berada di bawah, tapi dia secara perlahan ya menyentuh di 50% ya, baik dari berat badan, kemudian lingkar kepala maupun panjang badan ya. Dan yang kurang baik adalah apabila justru dia keluar dari grafik, misalnya di awalnya dari 10, kemudian dia terlempar jauh di bawah 10 persentil ya. Dan ini biasanya mengikuti gitu ya, dari berat badan, kemudian lingkar kepala hingga tingginya juga biasanya kurang ya. Slide. Nah, ini contoh ya untuk perhitungan. Nah, biasanya sih
akan terlihat itu setelah bayi itu pulang ya. Jadi untuk kasus ini, jadi bayi lahir itu 32 minggu yang berat lahirnya 1.400. Ada tambahan keterangan di mana dia dilakukan seksio awalnya atas indikasi preeklamsi berat. Nah ini tuh adanya clue preeklamsi berat ini itu menunjukkan bayi ini biasanya di awal sudah IUGR ini biasanya di awal ya, kurang berat badannya tidak sesuai normal ya. Nah, saat datang ke dokter usia 2 bulan itu berat badannya 2 kilo dengan panjang 47 senti. Nah, bagaimana cara kita melakukan evaluasi berat badannya? Apakah dia masuk kategori gizi normal atau gizi kurang gitu ya? Di sini dokter bisa lihat ya, yang pertama kita lihat dulu BB per umur ya. Kita lihat di 32 minggu ya, 32 minggu di sini, kemudian ditambahkan 2 bulan itu 8 minggu jadi di 40 ya. Nah, ini ada yang titik kuning di 40 minggu di sini. Kemudian tarik ke atas ya, dia nanti untuk BB per umurnya itu 2/3,5 ya. Nah, 3,5 itu ini dokter di sini lihat ya, untuk berat badan per umurnya 57,1%, kemudian untuk panjang di sini kan 47 ya, normalnya itu 51, dia 92% ya PB per U-nya. Kemudian untuk BB per panjang badan itu, nah ini memang ada sedikit triknya ya. Ya, jadi untuk lihat yang pertama panjangnya terlebih dahulu, kemudian nanti dilihat yang persentil 50, kemudian nanti masuk ke berat badan 2,7 gitu Dok ya. Jadi nanti di sini dapatkan 2/2,7 atau 74% ya. Sehingga kesimpulannya adalah bayi ini masuk ke kategori gizi kurang. Slide. Nah, untuk kasus berikutnya juga sama, ini penghitungannya seperti itu ya. Namun ini kategorinya gizi normal ya. Nanti dokter belajar sendiri aja ya. Jadi di yang kasus yang pertama ini udah cukup representatif gitu ya. Nah, apabila masuk gizi kurang nanti tindak lanjut seperti apa ya. Slide berikutnya. Nah, jadi untuk kita implikasi di NICU atau di tempat praktek kita sehari-hari, yang pertama tentunya secara umum kita mulai enteral feeding sedini mungkin ya, setelah bayinya stabil. Kemudian tadi lihat fisiologi bayinya ya, kategorinya masuk bayi risiko tinggi yang mana tadi ya. Ya, umumnya sih di awal biasanya lebih lambat ya untuk bayi risiko tinggi ya, 10 sampai 15 mili per kilo. Kemudian kita peningkatan di hari kedua ataupun di hari ketiga itu 20 sampai 30 mili per kilo. Yang selanjutnya fortifikasi ASI ya. Ini apabila sudah mencapai 100 mili per kilo minumnya ya. Kemudian jangan lupa monitoring klinis ya. Kemudian parameter berat badan jangan lupa tadi kenaikan berat badan 15 sampai 20 gram per kilo per hari itu di bawah 34 minggu. Dan selanjutnya yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga lingkar kepala diukur dan tanda intoleransi gastrointestinal memang harus dievaluasi yang betul-betul mengarah ke neck gitu ya. Sehingga pesan kuncinya adalah kita start early tropic feeding ya, kemudian advance feed efficiently gitu. Kemudian yang kita prioritaskan adalah protein ya, bukan hanya volume, dan juga toleransi betul-betul toleransi minum betul-betul dievaluasi secara ketat, tidak hanya rutin ngecek residu ya, karena memang itu sudah ditinggalkan. Kemudian juga monitoring pertumbuhan secara umum, kita lihat ukur lingkar kepala yang ini merupakan brain outcome ya, atau
indikator utama pertumbuhan otak. Ya, slide. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Pesan kuncinya tadi sudah disampaikan bahwa dari awal nutrisi itu adalah terapi utama ya, bukan tambahan ya. Kemudian juga mulai lebih awal atau lebih dini dan tingkatkan secara bertahap dan lakukan individualisasi sesuai dengan kondisi bayi. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Slide akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif atas pemaparannya yang sangat informatif dan menurut saya ini aplikatif sekali buat teman-teman yang merawat bayi-bayi kecil untuk menentukan kapan mulai minum dan bagaimana cara memberi minum serta kenaikan minum ya, yang selama ini kita kadang-kadang masih agak bingung ya dok. Terima kasih Dr. Arif. Selanjutnya materi yang kedua mengenai rekomendasi imunisasi pada bayi prematur dan small vulnerable newborn oleh Dr. Aris. Sudah di-share? Dr. Aris, SPA sub SPNIOK, lahir di Yogyakarta, merupakan guru dan staf di KSM Ilmu Kesehatan Anak Hasan Sadikin, Unpad. Beliau S1 Fakultas Kedokteran dan pendidikan dokter spesialis anaknya di FK Unpad. Kemudian mengikuti neonatal screening training di Jepang, lalu ikut dalam NICU Clinical Attachment Hospital University Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur. Saat ini bertugas di Hasan Sadikin sebagai dosen dan staf dan pengurus UKK Neonatologi IDAI serta ketua 2 Perinasia. Kepada Dr. Aris Primadi SPA sub SPNIOK, dipersilakan dok untuk materinya. Baik, makasih Dr. Vidi. Ya. Suara terdengar Dr. Vidi? Terdengar dok? Ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Dr. Vidi? Sudah dok, terlihat jelas dok. Suara dokter juga jelas. Baik. Baik, melanjutkan tadi pembicaraan oleh Dr. Arif, kita akan masuk berikutnya mengenai imunisasi ya. Imunisasi pada bayi prematur dan ada satu istilah yang mungkin kita juga perlu kenal yang namanya small vulnerable newborn. Jadi ada 5 subtopik yang akan saya bahas. Pertama tentang apa itu preterm infant dan small vulnerable newborn, lalu imun respon pada bayi prematur, lalu mungkin kita akan lihat adanya imunisasi yang terlambat pada bayi-bayi prematur, lalu berikutnya risiko pada penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi untuk bayi prematur, dan yang terakhir rekomendasi untuk vaksinasi pada bayi prematur. Ya. Ini mungkin sekilas ya memastikan kembali mengenai istilah. Kita akan pakai prematur untuk yang di bawah 37 minggu atau di bawah 260 hari ya. Jadi ya di sini kita lihat ada yang istilahnya near term ya. Mungkin kalau kita pakai istilah ini karena namanya mendekati cukup bulan kita mungkin lengah. Jangan sekarang kita mungkin lebih pakai istilah late preterm, bagaimanapun dia seorang bayi yang prematum ataupun dia late preterm ya pada kehamilan 34-37 minggu. Nah, lebih lengkap lagi ya untuk pembagian bayi prematur. Sekarang kita bagi atas di bawah 37 itu ada late preterm 34 sampai kurang 37, moderate preterm 32 sampai di bawah 34, very preterm 28 sampai di bawah 32 dan extremely preterm di bawah 24 minggu. Bahkan sebenarnya sekarang sudah tidak lagi hanya pembagian besar di bawah 24 minggu ya, ada yang mungkin membagi 26 sampai di bawah 28, 24 sampai di bawah 26 sampai seperti itu. Karena sekarang ada beberapa tempat yang sudah bisa menolong bayi ya pada kehamilan 25 minggu misalnya. Ini kalau kita lihat yang dibandingkan tadi ya, hanya melihat prematuritas. Di sini selain prematur juga melihat
adanya istilah kecil atau sesuai untuk masa kehamilan. Dan ternyata kalau dia seorang bayi kurang bulan, prematur dan juga kecil untuk masa kehamilan, itu risiko untuk kematiannya lebih tinggi dibandingkan kalau dia hanya seorang bayi yang prematur ya. Jauh lebih tinggi ya, hampir satu ya setengahnya lagi ya dari risiko kematian bayi yang hanya prematur. Dan kalau kita melihat lebih jauh mengenai small vulnerable newborn, itu ada istilah untuk 3 kelompok sebetulnya. Ya. Jadi yang pertama kelompok yang cukup bulan, ya, tetapi kecil untuk masa kehamilan. Ya. Nah ini yang terbanyak sebenarnya di antara kelompok yang untuk kecil untuk masa kehamilan. Dan kalau kita bandingkan jumlah yang kecil untuk masa kehamilan lebih banyak daripada yang prematur. Kelompok yang kedua, ya, dia lahir prematur tapi tidak kecil untuk masa kehamilan. Nah, dan yang ketiga itu selain prematur juga kecil untuk masa kehamilan. Dan kalau kita lihat yang prematur dan kecil masa kehamilan itu risiko untuk kematiannya jauh lebih tinggi walaupun jumlahnya di sini kita lihat lebih sedikit ya. Nah, dan kalau kita lihat lebih jauh, risiko tidak hanya pada saat baru lahir ya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ibu yang rentan juga janin yang rentan mungkin akan membuat ibu mengalami abortus, bahkan mungkin kematian maternal, atau juga bayi lahir mati. Nah, penyakit kronis mengalami malnutrisi ya, stunting ya, gangguan perkembangan dan mungkin juga akan berkurang harapan hidupnya. Dan kalaupun kita lihat di lingkungan mungkin lingkungan yang tidak produktif ya. Berbeda dengan kalau dia seorang bayi dari ibu yang sama-sama sehat keduanya. Ya. Akan lahir bayi yang sehat, akan menjadi anak dan dewasa yang sehat dan akan menciptakan lingkungan yang juga sehat ya. Nah, bagaimana yang merespon pada bayi prematur? Ini kita lihat ya, bahwa kulit mukosa pada seorang bayi prematur mungkin belum baik ya dalam mencegah masuknya kuman untuk mencegah infeksi. Di sisi lain ya, respon imun baik yang bawaan ataupun yang didapat itu ya, masih kurang bagus. Dan di sisi lain juga mungkin ya karena transfer antibodi dari ibu tuh umumnya terjadi pada trimester 3. Jadi kalau dia baru lahir, transfer dari ibu juga akan rendah untuk antibodi. Ini kalau kita lebih lanjut mengenai karakteristik dari respon imun pada bayi prematur, ya misalkan untuk yang bawaan yang mengenai IgG misalkan produksinya ya tadi rendah dan juga mungkin transfer dari ibu juga rendah, makin berkurang makin rendah usia kehamilan makin rendah transfer dari ibu ya. Lalu yang misalkan terkait dengan sel NK ya juga mungkin aktivitasnya kurang dan jumlahnya juga kurang untuk bayi-bayi yang prematur dibandingkan bayi yang cukup bulan ya. Juga kalau kita lihat fagosit, neutrofil, monosit ini ya berbeda dengan bayi matur ya. Fagosit mungkin hemotasisnya lebih terbatas ya. Lalu yang untuk neutrofil untuk kemampuan fokusnya juga mungkin aktivitasnya lebih rendah ya. Jika untuk monosit adaptif dari imun respon juga mungkin terbatas ya. Nah, untuk yang didapat secara keseluruhan mungkin juga tidak ya seperti pada bayi yang cukup bulan maturasinya ya. Limfosit sirkulasi itu mungkin jumlahnya rendah dan kalau kita lihat sitotoksis limfosit itu mungkin juga aktivitasnya rendah ya. Nah, jadi secara menyeluruh mungkin kita bisa katakan ya jumlah-jumlah yang tadi harusnya bermanfaat itu rendah ya atau respon ilmunya kurang. Tapi di sini dikatakan ya bayi prematur yang terekspor oleh antigen itu dapat mengakselerasi maturasi dari sistem imun. Jadi memang bukan berarti dia respon imunnya rendah, kita akan hindarkan dari seluruh antigen. Mungkin beberapa
ya mungkin tadi terkait dengan upaya pencegahan melalui imunisasi malah kita akan paparkan ya. Nah, ini yang mungkin kita khawatir ya. Jadi ada istilah strategi imunisasi indirect, yaitu melalui ibu. Jadi kalau kita di sini ibu yang tidak divaksinasi dibandingkan ibu yang vaksinasi ya akan membuat bayi yang dari ibu tidak divaksinasi itu ya lama mengalami kerentanan. Jadi mungkin hampir 2 bulan dia rentan, berbeda dengan bayi yang dari ibu dengan imunisasi ya. Sebentar dia mengalami kerentanan, walaupun mungkin di sini kita tidak lihat status imunisasi bayinya ya. Cuman kita lihat imunitas bayinya karena mungkin transfer dari ibunya cukup di akhir trimester, dia akan cukup mempunyai antibodi. Nah, dibandingkan bayi prematur yang sama-sama tidak mendapatkan, ibunya tidak mendapatkan imunisasi. Di sini kita lihat bahwa tadi ya di satu sisi mungkin transfer dari ibu untuk antibodi rendah karena mungkin keburu lahir bayinya, dan di sisi lain juga ya karena bayinya tertunda untuk mendapat imunisasi, juga bayinya akan lebih lama untuk mengalami kerentanan. Jadi lebih panjang dia untuk mengalami kerentanan. Mungkin sini kita lihat lebih dari 2 bulan ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya untuk bayi-bayi yang tadi yang tidak diimunisasi ya. Jadi kalau ibunya tidak diimunisasi, bayi juga tertunda untuk mendapatkan vaksinasi imunisasi ya. Ini rentannya lama. Jadi kalau kita berikan imunisasi yang tidak ditunda-tunda untuk bayi-bayi prematur, ini akan membuat bayi prematur tadi kerentannya lebih pendek ya, seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sangat penting kita memberikan imunisasi yang tidak ditunda. Nah, kenyataannya seperti ini. Mungkin sekitar 30-70% bayi itu tertunda imunisasinya hingga 6-40 minggu. Nah, padahal dikatakan di sini bayi yang berat lahirnya rendah, itu kalau dia diimunisasi mungkin akan lebih baik ya. Dan juga akan bagus ya respon vaksinnya. Nah, masalahnya mungkin ini ya, ada miskonsepsi ya, ada kesalahpahaman mengenai imunisasi pada bayi prematur. Pertama mungkin tentang penerimaan vaksinasi ya. Mungkin dianggapnya bayi prematur itu ya lemah ya, rentan ya. Sehingga mungkin ditunda untuk imunisasi, padahal sebenarnya respon imunnya ya walaupun mungkin tadi tidak sama dengan yang prematur tapi cukup ya, ekuivalen ya. Berikutnya efektivitas. Efektivitas dikatakan karena bayi prematur mungkin ya responnya karena belum bagus harus memerlukan tambahan dosis, padahal di sini dikatakan tidak perlu ekstra dosis. Jadi mungkin kita lihat kalau dia terpaksa diberikan vaksin hepatitis pada bayi yang di bawah 2 kg. Efek samping ya dikhawatirkan karena pada bayi yang prematur. Padahal sama-sama sebenarnya efek sampingnya ya tergantung dari kondisi fisik keseluruhan. Komorbid ya, karena dianggap banyak komorbid juga artinya akan ditunda ya, karena sangat berisiko tinggi. Ya. Padahal bayi-bayi yang prematur itu lebih berisiko untuk mengalami tambahan masalah kalau dia tidak diimunisasi segera. Nah, lalu yang lain karena dianggap ototnya masih kecil sehingga ditunda imunisasinya. Padahal sekarang ada vaksinasi yang menggunakan jarum yang mungkin bisa lebih tipis ya, sehingga lebih bisa terima otot yang kecil. Dan yang terakhir, kita mungkin sekarang cenderung untuk memberikan vaksin yang multiple ya, dan dianggapnya baik prematur tidak toleran, tapi sebenarnya kalau kita di sini baik interval dosis juga sama ya dengan bayi yang cukup bulan. Ya. Bagaimana risiko untuk vaksin risiko untuk bayi prematur yang harusnya diberi vaksin yang bisa mencegah penyakit-penyakit ya, tertentu ya. Di sini kita lihat untuk risiko ya, risiko penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi untuk bayi prematur. Difteri ya, tetanus, pertussis, polio, hepatitis B. Ini semua vaksin yang mungkin kalau kita lihat daftarnya jadwal imunisasi yang dari ITI ini semua kita dianjurkan ya. Dan kita lihat di sini ya, kalau kita tidak berikan akan membuat bayi lebih berisiko untuk mengalami sakit ya, baik difteri, tetanus, pertussis dan seterusnya ya. Ada yang ultrasonnya sampai 2 kali,
ada yang sampai 5 kali ya. Ya. Lalu ada yang relatif risiko relatifnya sampai hampir 3 kali ya. Dan mungkin makin kecil beratnya makin ya, cenderung makin besar risikonya sebetulnya untuk ya mengalami sakit kalau dia tidak diimunisasi. Nah, bagaimana rekomendasi untuk bayi prematur? Jadi sistem imun pada bayi prematur ya mungkin tidak sebaik bayi matur ya. Nah, tapi ya kita kan bisa mencegah untuk penyakit tertentu ada yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Dan jadi di sini disebutkan schedule-nya secara umum sama, mungkin responnya memang tidak sama dengan respon pada bayi matur, tapi cukup ya atau pada level yang bisa mencegah sakit ya, termasuk yang dirawat di NICU ya, kecuali mungkin pada vaksin-vaksin yang diberikan secara oral dan berupa vaksin hidup yang dilemahkan. Ya, ini mungkin kita harus terpaksa tunda ya. Yang lain itu sesuai dengan usia kronologis dan tentu kita lihat stabilitas dari kondisi bayinya. Ya, jadi vaksin yang tadi yang hidup dilemahkan itu mungkin menyebabkan sakit yang ringan atau malah tidak ya. Dan tetap ini akan menimbulkan respon imun yang baik dan tentu ini juga harapannya bisa menstimulasi jangka panjang. Nah, mungkin harus kita catat di sini ya bahwa vaksin-vaksin hidup yang dilemahkan tersebut bisa melewati sawar darah plasenta dan bisa menginfeksi janin sehingga mungkin akan merupakan kontraindikasi untuk diberikan pada ibu hamil ya. Di samping ini ada contoh ya apa saja vaksin hidup yang dilemahkan bisa berupa bakteri ya, tuberkulosis atau virus misalkan ini polio oral atau rotavirus ya, dan yang lainnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana untuk rekomendasi pada bayi prematur atau yang beratnya rendah untuk umur sampai 12 bulan ya. Sini kita lihat ya vaksin-vaksin yang kalau kita lihat ini vaksin yang kita sering berikan ya pada prakteknya ya. Jadi tetap direkomendasikan ya baik BCG, hepatitis B ya, polio oral ya. Dan kita di sini kalau kita lihat di India mereka berikan malah sesuai dengan yang bayi tidak yang tidak kurang bulan ya, yang cukup bulan ya, saat baru lahir atau pada segera setelah lahir atau dalam 24 jam ya, atau misalkan ada yang kita berikan dalam 6 minggu ya. Dan untuk immunogenicity apa dan juga efektivitas itu juga kita sebut di sini baik ya, termasuk juga safety ya. Ya, juga yang lainnya pentavalen, PCV, rotavirus, influenza ini ya, seperti yang kita harapkan pada bayi yang cukup bulan. Ya, ini literatur yang lain ya. Jadi disebutkan untuk safety ya, mereka terus kalau nggak safe, walaupun ada efek samping rare atau tidak ada sama sekali efek samping ya. Dan untuk efikasi mungkin tetap baik ya. Dan kita lihat rekomendasi itu juga tetap mereka anjurkan untuk diberikan sesuai dengan usia kronologis ya. Ini sama ya. Ya. Nah, terkhusus dari singgung oleh ini ya palivizumab ya, monoklonal antibody. Jadi secara umum mungkin dengan usia kronologis ya dan sesuai schedule yang sama untuk bayi prematur atau bayi yang berat lahir rendah, kecuali mungkin untuk hepatitis B di sini ya, kalau dia di bawah 2 kilo ya. Jadi di sini ada algoritma kalau dia di lahir dari ibu dengan HbCG positif itu seperti apa ya. Dan kita juga sudah diadopsi ya seperti ini. Jadi ini mungkin yang banyak kita temui kalau untuk kasus dari ibu yang dengan HbCG positif. Ya kalau kita lihat sekarang ada triple eliminasi yang salah satunya adalah pencegahan untuk hepatitis B dari ibu ke janin dan ke bayi. Di sini kita lihat mungkin kita atur kalau dia memang beratnya di bawah 2000 gram ya. Nah, ada yang mengatur untuk BCG itu ditunda ya. Itu untuk bayi-bayi yang near term ya tetap boleh. Jadi kita tunggu sampai dia meningkat cukup bulan atau tadi yang late preterm ya.
Nah, untuk interval, jadi kita lihat sini kalau kita akan berikan kombinasi ya dua jenis imunisasi ya. Kalau keduanya itu ini ya, keduanya vaksin hidup ya. Ini intervalnya tidak ya mungkin kita bisa atur ya, tidak harus strict ya. Di sini bisa 2 minggu mungkin ya. Ya, juga kalau untuk yang satu hidup, satu yang tidak hidup. Tapi kalau keduanya vaksin hidup, ya, yang dilemahkan itu mungkin kita atur dengan interval minimal 28 hari. Ya. Ini jadwal vaksin yang ada ya. Ini diambil dari slide yang dibuat oleh Satgas Imunisasi ya, khususnya Dr. Gatot ya. Di sini kita lihat jadwal untuk berbagai vaksin yang sudah tersedia di kita ya di tahun 2024 sampai 18 tahun, dan di belakang dari slide itu ada panduan rasanya, misalkan ini hepatitis B seperti apa ya, mungkin yang lain sih ya hampir mirip dengan bayi yang cukup bulan, yang berbeda untuk bayi yang lahir dari ibu dengan HbA1c positif atau yang kita akan berikan hepatitis B vaksin yang beratnya di bawah 2 kilo ya. Ya. Di sini kita lihat kalau dia di bawah 2 kilo kita akan berikan apabila beratnya sudah mencapai 2000 gram atau lebih, atau usianya sudah mencapai 1 bulan mana yang lebih dahulu tercapai. Atau terpaksinya kalau dia akan pulang walaupun mencapai 2000 gram kita akan berikan. Dan untuk yang dari HbSAg, ibu HbSAg positif ada tambahan untuk HbIg ya. Nah, untuk bayi dengan yang akan diberikan BCG ya, bayi pernapasan dengan BCG sini disebutkan kalau dia usia kehamilannya 32 sampai 36 minggu, tetap kita bisa berikan BCG sesuai dengan usia kronologis ya, seperti itu. Nah, jangan lupa setelah kita berikan imunisasi khusus pada bayi-bayi yang terakhir dengan kehamilan di bawah 28 minggu, kita harus pantau ya untuk fungsi pernapasannya. Ya, terutama kalau dia memang ada riwayat gangguan nafas sebelumnya. Nah, jangan ditunda, tapi diberikan dan dipantau. Ya, sebagai rangkuman ya, jadi secara umum kita akan berikan imunisasi sesuai dengan bayi-bayi yang cukup bulan ya pada usia kronologis ya, dan jangan lupa untuk edukasi pada orang tua mengenai pentingnya imunisasi baik itu bayi cukup bulan ataupun kurang bulan. Nah, jadi kita lihat sini ya, bayi preterm, bayi prematur, bayi yang berat lahirnya rendah itu sebenarnya lebih berisiko untuk mengalami infeksi dan kematian dibandingkan bayi yang cukup bulan atau berat lahirnya cukup ya. Jadi kalaupun ada yang tadi tertunda harusnya kita bisa cegah ya, karena komplikasi pada bayi yang tertunda mendapatkan imunisasi pada bayi prematur dan berat lahirnya itu besar ya, dan harus kita bisa cegah. Dan kalau kita lihat ya, vaksinasi pada bayi prematur, bayi berat rendah itu sebetulnya aman ya, lalu efektif dibandingkan bayi yang cukup bulan ataupun berat lahirnya cukup ya. Dan vaksin-vaksin yang kita berikan tadi ya tepat waktu untuk bayi kurang bulan itu akan membuat bayi tersebut tercegah dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya, baik untuk bayi kurang bulan atau bayi yang berat lahirnya rendah. Dan jangan lupa untuk bayi-bayi yang sangat prematur ya, itu pastikan kondisi kliniknya ya, dan pantau untuk kondisi kardiorespirasinya setelah imunisasi. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aris pemaparannya. Penting memang untuk saat ini Dok, karena beberapa mungkin agak berbeda dengan dulu ya Dokter. Seperti dulu kan harusnya usia 2 bulan atau 2 kilo, sekarang mungkin tidak seperti itu lagi untuk bayi-bayi prematur. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom chat Dok. Ini saya lihat baru ada pertanyaan untuk Dokter Arif. Pertanyaan pertama Dok, langsung aja Dok ya. Target pertumbuhan
extremely low birth weight, persentil 10-50 pada usia aktual atau koreksi 7 bulan ya dok? Yang pertama ya dok. Yang kedua, kenapa terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan pada bayi IUGR dan prematur murni? Itu mungkin dok? Langsung dijawab Dr. Vidi? Enggak? Ya, terima kasih ya Dr. Leni ya. Jadi jelas kalau untuk yang usia koreksi itu tadi pertanyaannya adalah pakai usia aktual ataupun usia koreksi ya, tentunya pakai usia koreksi ya. Jadi memang untuk target persentil 10-50 itu usia koreksi di 7 bulan gitu ya. Jadi nanti dipakai grafik WHO nanti ya. Nah, kalau untuk di awal ya pasti kita masih pakai Venton, setelah 40 minggu kita pindah ke grafik WHO. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kenapa terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan pada bayi IUGR dan prematur murni ya? Jadi gini dok, terima kasih ya Dokter Leni pertanyaannya. Untuk IUGR itu memang masalah pertumbuhan telah terjadi saat intrauterin ya, sehingga ada yang kita sebut dengan insufisiensi plasenta. Jadi sudah ada kesalahan programming gitu ya. Jadi perubahan komposisi jaringan, kemudian respon pertumbuhan pasca lahir itu tidak secepat bayi prematur sesuai dengan yang umum gitu ya. Kemudian juga cadangan nutrisinya lebih rendah. Kemudian juga bukti klinis menunjukkan bahwa kenaikan berat badan pada kelompok IUGR itu lebih rendah dibandingkan dengan bayi prematur murni gitu ya. Walaupun dengan perawatan NICU serupa gitu ya. Jadi memang mengapa bisa kecepatan pertumbuhannya itu berbeda karena memang sudah terjadi gangguan atau sel programming dari sejak intrauterin gitu dok. Itu mungkin dok. Terima kasih Dr. Arif. Apakah sudah bisa menjawab mungkin ya Dr. Leni? Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Ivan Romli. Bagaimana strategi memberi nutrisi bayi BBR atau BBLSR yang tidak mendapatkan fortifikasi ASI? Silakan dok. Untuk bayi pemberian nutrisi yang tidak mendapat fortifikasi ASI ya, mungkin Dokter Ivan dari Cianjur kesulitan mendapatkan HMF gitu ya. Jadi memang untuk yang pertama pastinya kita evaluasi dulu ya. Ini bayi berada posisi toleransi minumnya baik atau tidak gitu ya. Yang pertama itu kalau toleransi minumnya baik gitu ya. Ini bayinya tadi minum ASI atau enggak ya? Tidak mendapatkan fortifikasi ASI. Oh iya. Ya, jadi bayi mendapatkan ASI namun mungkin Dokter Ivan HMF tidak tersedia gitu ya di Cianjur gitu ya. Nah, ini bisa dengan ditambahkan susu formula dikombin dengan susu formula prematur gitu ya. Jadi mungkin yang kita yang kita hitung adalah jumlah kalorinya gitu ya. Jadi kalori misalnya ASI-nya totalnya berapa, dari volume minumnya dulu berapa gitu ya. Volume minum dikonversi ke jumlah kalori gitu ya. Apakah tercukupi tadi 130 kilokalori per hari gitu ya. Nah, apabila tidak tercukupi maka sisanya ditambahkan dengan susu formula prematur ya. Susu formula prematur kan 100 cc-nya 83 kalori per 100 mili gitu. Jadi dokter bisa mengcombine berapa jumlah ASI dan berapa jumlah susu formula prematur tadi sehingga kecukupan kalorinya itu tercukupi sesuai dengan target gitu dok. Gitu. Selanjutnya Dokter Vidi. Ya, terima kasih. Mungkin sudah puas Dokter Ivan dok. Ini untuk Dokter Aris ya dok. Ini
ada 2 pertanyaan, mungkin nyambung ya dok. Jadi untuk bayi di bawah dari dokter Pratita sama dari dokter Niwayan, untuk bayi-bayi di bawah 2000 gram yang sedang dirawat, apakah tetap mendapat imunisasi dan termasuk untuk hepatitis B bila ibu dengan HBsAg positif dengan kurang dari 2 kilo? Dan kemudian saat keluar, haruskah diulang lagi atau tidak? Atau harus diulang saat usia berat badan 2 kilo, dok? Terima kasih Dr. Vidi, Dr. Wayan, dan Dr. Tita ya. Jadi ini yang mungkin kita ini seringkali ya belum tepat dalam pelayanan imunisasi ya, khususnya bayi-bayi yang dirawat di unit neonatal, terutama di NICU ya. Kita sering menunda mereka untuk pemberian imunisasi ya. Padahal seharusnya ya tadi sudah ditekan di awal bahwa kita tidak lagi menunda untuk imunisasi pada bayi prematur yang dirawat di NICU, kecuali pada vaksin ya yang berasal dari kemahan hidup yang dilemahkan. Dalam hal ini polio dos. Ya, jadi mungkin yang kita tunda hanya polio dan rotavirus, yang lain sesuai dengan usia kronologis. Ya. Nah, dari untuk rotavirus memang masalahnya kalau dia sampai dirawat ya, sampai 15 minggu atau lebih. Sedangkan kita tahu bahwa rotavirus itu paling lambat dimulai pada usia kurang dari 15 minggu, itu yang mungkin yang kita nanti akan terlewat untuk bisa memberikan vaksin rotavirus. Nah, mungkin yang juga agak berbeda itu kalau hepatitis B, untuk hepatitis B. Hepatitis B, kalau memang nanti kita merawatnya sampai sebulan, kita akan berikan pada usia 1 bulan. Atau misalkan kita sudah rawat beberapa waktu dan bayinya mencapai berat 2000 gram, kita akan berikan pada saat dia mencapai berat 2000 gram. Ya. Nah, seperti itu. Kalau terpaksa dia diberikan di bawah 2 kilo, ya karena memang harus pulang, pengen pulang misalkan, mungkin karena mungkin responnya tidak optimal, kita akan berikan paling tidak 4 dosis ya. Jadi ulang di usia sekitar 1 bulan, 2 bulan, dan mungkin di bawah 6 bulan. Jadi tidak 3 dosis, tapi 4 dosis. Nah, mungkin juga kalau dari ibu yang HBsAg positif, tentu kita akan berikan ya, kalau misalkan kondisi bayinya stabil, kita akan berikan juga sekaligus ya HBIG dan ya vaksin hepatitis B. Jadi kalau stabil, kita mungkin boleh pertimbangkan untuk langsung diberikan, tidak lagi menunda. Nah, tapi kalau tadi misalkan kita berikannya di bawah 2 kilo, kita harus kasih ekstra tadi dosisnya minimal 4 kali, jangan 3 kali. Seperti itu mungkin Dr. Vidi menjawab untuk Dr. Wayan dan Dr. Tita ya. Terima kasih dok. Ini tentang vaksin lagi dok. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya dok ya. Kalau untuk bayi yang sedang pengobatan TB, apakah tetap diberikan vaksin lain dok? Kemudian yang kedua, bayi prematur untuk vaksin BCG, apakah harus di atas 2 kilo? Dari dokter Rosalia dan dari dokter Nisrina dok. Ya, baik. Jadi untuk yang pertama tadi terkait dengan ibu TB ya, yang kita mungkin tunda ya karena misalkan kita harus pastikan bahwa bayi tidak terinfeksi, itu hanya BCG-nya. Vaksin yang lain tetap kita berikan ya, tetap berikan sesuai dengan jadwal. Lalu kalau dia terakhir prematur ya, kita akan berikan apabila dia sudah mencapai ya post menstrual age 32 minggu paling tidak. Ya, jadi kalau dia sudah 32 minggu ke atas, kita pertimbangkan untuk memberikan BCG. Gitu. Jadi kalau masih di bawah 32 minggu, kita tunda dulu. Mungkin itu, dokter. Jadi patokannya bukan berat, tapi usia kehamilan. Ya, terima kasih dok. Mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Tadi ada yang raise Tadi hand. orang raise hand, dokter Fit. Ada pertanyaan lagi dok untuk dokter Arif. Izin bertanya dok, untuk bayi BBLR atau BBLSR, pemberian mikronutrien seperti vitamin D dan mineral seperti zat besi, apakah rutin pada bayi stabil yang sedang transisi ke enteral feeding dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ini Dokter
Namiroh ya, Dr. Namiroh Ya. Samiah ya. Jadi BBLR ataupun BBLSR ini saya fokus kepada zat besi dulu ya. Bayi tersebut risiko terjadi anemia of prematurity. Tentunya pemberian zat besi ini kita lihat statusnya dulu ya. Jadi kalau dokter misalnya pasien akan dipulangkan, cek darah rutin sebelumnya. Apabila memang HB-nya rendah, ya tentunya ini kita lihat secara umum biasanya itu sekitar 12 ke atas ya harusnya ya. 12 juga udah kurang bagus itu untuk bayi ya. Jadi kalau mau pukul rata ya pemberian zat besi ini rutin diberikan ya apabila bayinya sudah minum full feeding ya. Kemudian untuk pemberian vitamin D juga itu dosisnya 400 IU ya itu kita bisa berikan ya dan ini memang bisa rutin diberikan apabila bayi yang tadi sudah full feeding gitu ya. Ini kan di sini rutin diberikan pada bayi yang sedang transisi ke enteral feeding. Saya kira untuk di awal ya untuk di awal pasti ada nutrisi parenteral ya. Jadi vitamin-vitamin bisa masuk ke nutrisi parenteral untuk di awal sebelum dia bisa enteral feeding. Tapi kalau sudah enteral feeding tentunya ya kita berikan setelah dia full feeding gitu. Itu. Terima kasih dok. Kepada Dokter Ya, Aris ini ada yang bertanya lagi dok, katanya dok. nama Kalau dikit yang barusan. oh Jadi yang tadi yang zat besi kalau kita lihat di WHO yang 2022 ya, mereka bikin panduan buat bayi prematur. Itu kalau untuk zat besi, memang mereka nyarankan untuk suplementasi tadi ya setelah full feeding untuk bayi prematur yang tidak mendapatkan sumber zat besi ya yang lain selain ASI. Jadi kalau dia hanya ASI, full ASI, kita pertimbangkan kalau dia sudah mendapatkan suplementasi yang lain selain ASI, nah kita harus hitung dari berapa zat besi yang sudah didapat dari tambahan di luar ASI. Demikian juga untuk vitamin D. Nah, kalau untuk zat besi untuk semua prematur, tapi kalau untuk vitamin D itu untuk yang di bawah 32 minggu atau di bawah 1.500 gram. Itu yang mungkin kita pertimbangkan jika bayi hanya mendapatkan ASI dan belum mendapatkan tambahan suplementasi dari sumber lain. terima kasih dok. Terima kasih dok. Dari Dokter Anastasia Asti dok menanyakan kalau bayi yang berat normal di NICU yang sudah stabil, apakah bisa kita mulai hepatitis B0 ya dok tanpa memandang usia? Ya, jadi kalau dia dirawat di NICU, ya, tadi pilihannya mencapai berat 2 kg, ya, 2000 gram, atau sudah mencapai usia 1 bulan. Kita berikan vaksin hepatitis B. Ya. Jadi yang kita lihat apakah usia tadi ya 1 bulan atau berat mencapai 2000 gram. Tentunya kalau dia sudah stabil. Gitu. Itu terpilih. Kembali lagi ke Dokter Arif dok, probiotik bagaimana dok untuk bayi prematur dok? Ya. Dari Dokter Dewi Purnama Terima dok. kasih Dokter Dewi Purnama ya. Tentu ini nanti mohon izin ditambahkan oleh Dokter Aris ya. Probiotik memang direkomendasikan pada bayi prematur ya. Guideline internasional menyatakan bahwa probiotik diberikan terutama pada bayi yang kurang dari 1.500 dan juga di bawah 1.000 untuk menurunkan resiko NEC ya. Dan indikasi pemberian utamanya adalah yang tadi ya di bawah 32 minggu, di bawah 1.500. Jadi bayi sudah mulai diberikan nutrisi enteral ya dan tidak ada kontraindikasi berat ya. Artinya memang kita harus memberikan produk probiotiknya juga farmasi grade dan sesuai dosis yang ada studinya gitu. Itu mungkin dok. Terima Ya. kasih dok. Dari Dokter Dewi, apakah sudah bisa menjawab dok? Sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi dok. Men sedikit boleh nggak saya bertanya dok kepada Dokter Aris Itu dok? dokter. Jadi, Ya, itu pemberian tulis. probiotik berapa lama dari Dokter Fuad Hakim dok ke Dokter Arif? Ya kalau lamanya sih saya kira itu selama dia memang karena ini
kan sifatnya suplementasi ya. Jadi untuk apa namanya toleransi minum yang cukup baik ya diteruskan mungkin sampai 2 minggu gitu ya. Itu. Tapi mangga nanti Dokter Aris menambahkan dok. Gimana dok? Ada tambahan dokter Aris dok? Apa untuk apa? Probiotik. Untuk probiotik dok. Iya dok. Ya, prinsipnya tadi kita berikan pada yang kehamilan di bawah 32 minggu dan hanya mendapatkan ASI tanpa sumber yang lain. Ya, kalau dia dapat sumber yang lain, ya kita bisa hitung sumber yang lain itu seberapa besar untuk kandungan probiotiknya, dan kalau sudah cukup, kita nggak usah tambah lagi, cukup dari itu. Untuk dosis berapa banyak dok dari dokter Dewi Purnama lagi dok? Silakan dokter. Dosisnya ya. Aduh, maaf dok, ini dari literatur kalau di itunya kan 6 tetes dok kalau di merek tertentu itu ya. Cuma berapa ribunya saya 100.000, 10.000 pangkat 5 gitu, 10 pangkat 5 gitu kalau tidak salah. Satu 6 tetes ya. Mohon maaf dok. Terima kasih dok. Dokter Feli itu raise hand. Iya, mangga. Nah, gimana dokter Feli ya? Bisa dibuka nggak itunya untuk bicara langsung? Ada. Sebagai host. Dokter Feli bisa langsung. Bisa langsung nulis dok, dokter Feli. Ini Dokter. udah di-invite sih dok. Ya, boleh dijadiin co-host tuh dokter Feli. Bisa buka harusnya. Saya lihat sudah jadi Belum co-host. muncul. Belum ya? Itu dibukain tercoba. Belum. Coba nanti di. Iya, ini ada yang Bukain. sambil menunggu dokter Feli. Ada pertanyaan lagi dok, untuk tata laksana NEC bagaimana dok? Karena sering sekali di daerah agak sulit mengatasi bayi dengan NEC dok, dari dokter Lia Kamelia dok. Siap. Terima kasih Dokter Lia. Jadi untuk tata laksana NEC terbaru bagaimana? Tentunya identifikasi NEC dulu yang harus dilakukan ya Dokter Lia Kamelia, bahwa apakah murni ini memang betul-betul NEC gitu ya. Jadi untuk identifikasi atau evaluasi diagnostik itu bisa dilakukan kalau di kami dengan USG ya. Jadi dengan USG kita cari adakah apa namanya udara ya. Jadi pertama mungkin yang mudah dulu adalah BNO terlebih dahulu ya. Kalau BNO kita cari adanya eh, pneumatosis ya, pneumatosis, kemudian dikonfirm dengan USG ya. Nah, jadi memang setelah ada dua hal tersebut, maka kita dengan klinis yang tadi ya, perutnya cembung, kembung, ya, kemudian ada BAB berdarah misalnya, ada darah di feses, maka kemungkinan betul ini suatu NEC gitu ya. Ya tentunya kalau memang sudah tegak NEC, maka tata laksananya adalah dilakukan eh, istirahat NPO terlebih dahulu ya selama 7 hari ya, dengan diberikan metronidazol gitu ya. Nah, saya kira untuk diagnostik NEC-nya ini nih yang sering kalau menurut saya, apakah betul memang ini memang NEC atau bukan gitu ya gitu. Jadi memang perlu betul-betul parameter yang bukan hanya satu aja gitu, bukan hanya satu misalnya hanya berdasarkan dari BNO gitu, tapi harus ada parameter parameter lain yang memang mengarah ke
ke arah neck gitu. Gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Dr. Aldila Pratiwi, Dok, tentang bagaimana strategi pemberian ASI dan HMF yang tepat yang sudah full fit pada bayi prematur atau extremely low birth weight, Dok. Ya. Jadi untuk pemberian HMF ya, tadi dijelaskan HMF itu kan diberikan pada bayi yang sudah mencapai minimal 100 mili per kilo ya itu. Nah, bayi yang sudah full fit tadi kan 150 mili per kilo dan berapa lama diberikan. Nah, ini dokter kita lihat dulu plot di grafik ya. Jadi dokter yang pertama apakah bayi tersebut berat badannya sudah masuk ke 50% gitu ya. Atau mungkin kisaran 10% atau persentil 50 gitu ya, kisaran segitu. Nah, apabila bayi tersebut memang jauh di bawah yang 10 gitu ya, masih memerlukan tambahan kalori gitu ya. Jadi kita memang ini hubungannya dengan kalori ya. Tadi memang saya belum menambahkan ya di slide-nya bahwa bukan hanya volume ya yang tadi, tapi harus dihitung berdasarkan kecukupan kalori gitu ya. Jadi ASI plus HMF gitu ya, kemudian dia kalorinya cukup berapa ya untuk dia memenuhi itu kan targetnya adalah 115 sampai 140 ya. Jadi kalau untuk tumbuh tuh rata-rata di sekitar 135 kilokalori itu dari EPSGAN. Nah, artinya kalau untuk perlu berapa lamanya dokter misalnya ini kan dokter setelah plot di minggu ini ya, dokter lihat lagi minggu depan gitu ya. Nanti dilihat apakah sudah masuk ke grafik yang cukup atau belum ya, tadi persentis 10 atau 50 atau belum. Nah, yang diharapkan adalah si berat badannya nanti mengejar sampai nanti 10 sampai 50 berkisaran di situ gitu. Nah, untuk berapa lamanya ya sampai mengejar di berat badan yang normal tadi ya di persentis sampai 50 ya. Cuma mungkin apa namanya untuk batasan usia kehamilannya ya yang seingat saya di atas batasnya itu sampai 40 minggu gitu ya. Kalau 40 minggu nanti kita change ke tambahan susu high dense kalori memang berat badannya sulit untuk mengejar gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah masih ada? Tadi Dokter Felis belum ada lagi. Ini ada pertanyaan kembali dok dari Dokter Felicia Lim tadi sambil berangkat ke Aceh katanya dok ini dok punten bertanya dok tadi mungkin sama ya mengenai NEC misalnya ada neonatus dengan riwayat NEC atau bayi dengan post operasi abdomen pada saat perawatan apakah pemberian imunisasi oral kapan boleh diberikan dok? Kuadratris dok mungkin. Ya, baik. Jadi prinsipnya kalau dia sudah kita anggap toleransi feedingnya baik, kita boleh untuk pertimbangkan untuk pemberian imunisasi oral ya. Cuman hati-hati kalau ternyata itu vaksin oralnya yang berasal dari kuman hidup yang dilakukan. Itu kita tunda tidak diberikan pada saat dia dalam perawatan. Jadi kalau dia bukan vaksin hidup, ya itu boleh kita pertimbangkan setelah dia toleransi feedingnya baik. Tapi sepertinya yang ada di kita kan hanya ada polio dan rotavirus ya. Banyak enggak jadinya. Lama dirawat. Nah, ya. Setelah pulang jadinya. Ya, itu yang mungkin. Terima kasih dok. Apakah masih ada lagi dok? Kalau belum ada lagi boleh nggak saya bertanya dok kepada dokter Aris dok? Ya, boleh. Jadi kan sebetulnya kan mungkin sama juga masalah merah kadang-kadang beberapa vaksin seperti hepatitis B tidak selalu bisa terstok dengan baik kalau dari pemerintah ya dok ya. Nah ini kan pasien-pasien yang prematur seringkali akhirnya kita sarankan ke PPK 1 untuk vaksin karena di rumah sakit kan tidak bisa vaksin
ini dok untuk pasien-pasien JKN. Ternyata di puskesmas atau di bidan itu mereka punya batasan bahwa inginnya itu adalah berat badan 2.500 dok baru divaksin gitu. Jadi nanti mungkin ada perbedaan mulainya vaksin sehingga mungkin itu juga bisa berperan juga dalam terlambat pemberian vaksin dok. Itu mungkin dok. Jadi memang pada saat menyusun panduan itu kalau dulu dibuat panduan tuh oleh orang yang mungkin ya, akan selalu hadir gitu ya, orang-orang tertentu akan selalu hadir sehingga berbagai panduan tuh nggak berbeda jauh ya, nggak akan berbeda kebijakan. Nah, sekarang itu mungkin belum semuanya ya diselaraskan gitu panduan-panduan tersebut. Jadi masih ada panduan yang menggunakan misalkan berat 1,8, ada yang menggunakan berat 2 kilo, ada yang menggunakan berat 2,5 kilo. Jadi memang itu yang harus kita nanti ya samakan ya persepsinya supaya semua program bisa sejalan gitu. Jangan nanti ini nggak boleh, yang ini harus dikasih gitu. Ya. Dan mungkin juga di kita kebijakan bahwa tadi ya imunisasi hanya ada di PPK 1. Yang kita kan tadi kan kita berikan imunisasi di PPK 2 atau di PPK 3 ya karena memang kita tidak terlambat. Nah, ini harus kita diskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan tentang kebijakan ini, Dr. Vidi. Terima kasih dok. Untuk sementara ini belum ada lagi pertanyaan dok. Mungkin kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan disimpulkan untuk kesimpulan dari materi dari Dr. Arif mengenai nutrisi. Untuk saat ini nutrisi enteral dini merupakan pilihan karena memperbaiki outcome dan sebetulnya bisa mengurangi lama perawatan serta justru akan menurunkan risiko NEC ya dok ya. Kemudian ASI adalah pilihan yang paling baik, walaupun dalam kenyataannya mungkin bisa saja kita memberikan formula lain atau dengan HMF, serta beberapa ketakutan sebetulnya tidak mungkin bisa dihilangkan, yaitu ternyata beberapa masalah atau ketakutan ternyata tidak berkontribusi pada komplikasi-komplikasi pada bayi prematur saat mendapatkan enteral feeding. Kemudian tidak harus dilakukan pemantauan berkala dengan grafik Fenton untuk menilai apakah yang kita berikan sudah cukup untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan tumbuh kembang dengan grafik Fenton, dokter. Jadi memang apa yang kita berikan itu harus kita pantau dan evaluasi dengan menggunakan grafik berat badan, lingkar kepala, dan panjang badan. Itu yang mungkin yang paling penting di poin-poin dari slide nutrisi. Kemudian dari Dr. Aris mengenai imunisasi, dok, sebetulnya imunisasi pada bayi preterm atau small vulnerable newborn ini diharapkan tetap kita inginkan sama jadwalnya dengan bayi-bayi yang full termnya. Tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti pada vaksin hepatitis dan vaksin BCG serta vaksin yang hidup atau dilemahkan. Perlu diperhatikan efek samping dan kemungkinan-kemungkinan yang tadi sudah disebutkan bahwa ketakutan-ketakutan mengenai vaksin ternyata justru bisa membuat seorang bayi prematur mengalami terlambatnya imunisasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang diharapkan bisa sama dengan bayi-bayi full term yang lain. Mungkin itu kesimpulan dari kami, dok, dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menurut saya sangat bermanfaat dengan topiknya, topik yang memang kadang-kadang kita masih beberapa kali itu abu-abu ya dok, dari nutrisi sama imunisasi. Dan masih beberapa kan mungkin ada hal-hal yang tidak sama dok dari yang panduan sama yang terbaru. Mungkin sebelum diakhiri, apakah ada tambahan dari Dr. Aris atau Dr. Arif, dok? Silakan. Sudah, saya sudah. Cukup. Ya. Cukup. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Maka saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah webinar hari ini telah dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih. Kami
aturkan kepada pembicara Aris, Dr. Arif Budiman, setelah moderator Dr. Widi. Terima kasih juga kepada para peserta, profesor, dokter, staf guru besar, sejawat lainnya. Alhamdulillah webinar hari ini tadi sudah saya pantau sampai mencapai 159 sampai 160 peserta. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh pembicara bisa membawa manfaat dan tentu saja bisa diaplikasikan dengan baik nanti di pekerjaan kita keseharian. Sampai bertemu di webinar kesehatan nasional berikutnya. Stay tune terus, pantau terus di IG IDAI Jabar, juga IDAI dari cabang Bandung Raya, Cianjur, dan Sumedang. Mohon maaf dari panitia apabila ada kekurangan maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami hatur kasih. Billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami undur diri. Pamit ya, Dok. Nah, ini ya.